Jadi akidah Asy'ari itu bukan akidah buatan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari hanya meriwayatkan akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya mengajarkan akidah Imam Syafi'i. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin. Satu lagi, mic satu lagi mana? Satu lagi. Itu ini bukan apa close. Tes. Mic. Benerin aja. Wireless. Tes satu. Tes. Saya pegang aja. Ya, baik. Ya, saya pegang. Alhamdulillah, semuanya tidak boleh berprasangka kepada Allah. Wah, ini Allah nggak izin nih, jangan gitu ya. Itu ujian kesabaran. Pengurusnya panik apa enggak? Panik juga ya. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli al-Qur'an. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ini aja, ini aja ya. Udah nggak apa-apa, ya, ini aja. Jelas suaranya? Udah Pak, jangan panik Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina al-Mahdi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidz, para tuan guru, pengurus masjid, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barusan saya dikasih buku oleh Dr. Iqbal. Masya Allah, jenggotnya sahih tadi. Inta Azhari Al-Mandaili. Takharajta min Al-Azhar? Ajib. Saya tadi cemas, kira di Medan tidak ada ahli sifat 20. Ternyata Dr. Iqbal ahli sifat 20. Tadi bukunya mana tuh? Ini bukan lagi jualannya, tapi saya menyarankan antum baca ini. Tapi kalau pusing, ngaji sama beliau ya. Yang penting ngajinya. Ya. Tema kita apa? Mantapkan akidah azwaja. Ini salah baca jadi zaini, azwaja. Memantapkan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi sering kita ini difitnah. Apa fitnahnya? Ulama Wasliyah, ulama NU, ulama Muhammadiyah tidak ikut Rasulullah, cuma ikut Imam Asy'ari. Bahkan ketika kita bermazhab Syafi'i, apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Itulah perkataan paling konyol yang pernah saya dengar di beberapa tahun ini. Katanya alim, katanya doktor juga, katanya tamatan luar negeri juga. Tapi apa kata dia? Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Coba antum bayangkan, Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Yang semangat dong.
Mungkin nggak Imam Syafi'i beda nabi? Mungkin. Imam Syafi'i itu menuliskan manhajnya dalam kitab Ar-Risalah. Imam Asy'ari ikut Imam Syafi'i dalam bab fiqih, karena beliau berguru kepada imam-imam yang bersambung silsilah ilmunya kepada murid-murid Imam Syafi'i. Kata kawan, tidak usah ikut Syafi'i, ikut Bukhari aja. Pernah dengar gak? Benar? Gimana cara jawabnya? Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Tanya aja sama dia. Kalau dia tidak tahu, bilang ke dia, uskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ente enggak punya data, diam. Jangan pakai logika-logika dangkal. Itu logika dangkal. Imam Syafi'i punya murid di Makkah, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Saya sering bahas ini, tapi nggak apal-apal juga kan. Barusan kan tes itu, apal apa tidak? Ya, katanya jamaah Al-Yutubiyah. Iya, berarti belum sahih itu ya. Imam Syafi'i dulu punya asisten, khadamnya dia, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Lambat semua. Emang susah ngapal namanya. Bener. Tapi ngapal duit mudah ya. Imam Humaidi ini kemana Imam Syafi'i berguru, dia khidmah bawakan kitab Imam Syafi'i. Maka gurunya Imam Syafi'i gurunya dia. Tapi dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i. Fabarakallahu alaihi. Allah memberkati hidupnya ilmunya. Imam penyusun Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan dari murid Imam Syafi'i ini. Karena berkah beliau berkhidmah kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Bukhari? Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala ila akhir sanad. Jadi beliau menyebutkan, aku mendengar guruku Sufyan, guruku Humaidi berkata. Humaidi berkata, guruku Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu dulu diajak Humaidi ini belajar ke Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi ulama dulu nggak ada gengsi bawa murid kepada gurunya, supaya satu tingkatan dengan muridnya, nggak malu. Kalau sekarang kan gengsi. Saya punya kawan, dia juga guru sanad. Saya tanya, kamu dapat sanad dari mana? Oh, dari Syanu. Boleh saya tanya di mana dia? Oh, nggak bisa. Itu anak-anak jadi ustad, ya. Jadi ustad tapi childish, mau jadi pemburu sanad tapi nggak mau berbagi, maka sanadnya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bilang, oh di sana, nanti Allah bukakan lagi sanad yang baru. Oh di sana, nanti dibukakan lagi sanad yang baru, ya. Jadi jangan pelit. Ini punya sanad kok pelit, belum tentu masuk surga juga ya. Jadi Imam Bukhari, pengarang Sahih Al-Bukhari, itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Gimana? Jadi masih ikut Imam Syafi'i nggak? Yakin? Siapa nama guru Imam Bukhari? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa nama gurunya? Syafi'i. Oke, dapat. Apa enggak? Insyaallah. Insyaallah. Begitu juga Imam Muslim datang ke Mekah cari murid Imam Malik. Ketemu, dan itu menjadi hadis pertama. Menjadi hadis pertama dalam hadisul iman.
hadis tentang dialog Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Imam Bukhari awal hadisnya, awal gurunya orang Mekah, murid Imam Syafi'i, maka Imam Muslim mencari murid Imam Malik. Jadi mereka ini berguru, mereka ini bermazhab. Imam Asy'ari juga berguru. Kata orang, kau ini mazhab Syafi'i, tapi tidak ikut akidah Imam Syafi'i. Saya mau tanya, ada nggak kitab akidah Imam Syafi'i? Hah? Ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada kalam beliau diriwayatkan tentang akidah ketika beliau dulu berdebat dengan ahli kalam. Cuma oleh kawan diterjemahkan dengan terjemahan sesuai hawa nafsu dia. Imam Syafi'i dulu pernah berkalam, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Ini panjang kalamnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hukumku terhadap ahli kalam. Ahli kalam ini kelompok namanya Qadariyah. Apa nama kelompoknya? Tidak meyakini ada takdir. Apa nama kelompoknya? Bukan Qadiriyah ya. Qadiriyah nama thariqat sufi. Jangan salah nama. Imam Syafi'i berdebat dengan tokoh namanya Hafaz Al-Fard. Siapa namanya? Tuh, nama lagi tuh. Pusing gak? Selamat pusing. Hafaz Al-Fard. Hafaz Al-Fard ini tidak percaya takdir Allah. Tidak percaya kepada takdir, berarti rukun imannya kurang lengkap, tidak sampai 6. Berkatalah Imam Syafi'i, hukumku, pandanganku terhadap Hafaz Al-Fard ahli kalam Qadariyah, dia boleh dipukul dengan pelepah kurma lalu diseret di kampung. Tapi oleh kawan, karena saya ini lama ngaji hadis, bingung mau serang dari mana. Serangnya lewat S1 saya. Saya punya S1 3, tapi yang selesai 2. 1 Darus Sunnah, khusus ngaji hadis. Jadi lisan saya dari situ. Ngaji kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mau serang Sahih Bukhari, Muslim di tangan. Wah, serang pakai apa lagi nih? Wow, doktor filsafat. Maka dia ganti terjemahan kalam itu. Inilah hawa nafsu mereka. Apa kata mereka? Hukmi fi ahlil kalam diterjemahkan, hukumku terhadap orang berfilsafat. Ini orang menerjemah sesuai hawa nafsunya. Ini bahaya ini. Tapi umat karena nggak ngerti ilmu kalam, nggak ngerti bahasa Arab, men iya aja. Maka adalah anak SMA, SMK kirim ke saya lewat sosial media kita tulisan mengenai Imam Syafi'i ingin memukul ahli kalam, diterjemahkan lulusan filsafat. Dr. Ar-Razi, doktor filsafat. Ya, kayak ngerti alam gaib aja ya. Saya S1 betul, akidah wa falsafah. Tapi di situ juga belajar tasawuf. Satu lagi hadis. Satu lagi dirasa Islamiyah dengan ulama Damaskus. Tapi yang selesai 2 itu. Yang S2 saya bukan filsafat, pemikiran Islam. S3 juga pemikiran Islam, bukan filsafat. Jadi yang nuduh saya doktor filsafat itu keliru, itu tuhmah, buhtanun azim. Bingung mau nyerang pakai hadis. Saya 15 tahun tinggal di ma'had khusus hadis. Oh, enggak puas juga dia serang guru saya. Dia jelek-jelekkan ma'had saya. Apa katanya? Guru kamu sesat. Pesantren kamu pesantren kuno. Ya salah. Dan mereka sudah kasih nama saya dengan nama
Ad-Dajjal. Ar-Razi Ad-Dajjal. Tapi saya sakit hati enggak? Enggak. Malah senyum. Saya enggak sakit hati. Saya senyum. Ya salam, ya Allah, mereka ini korban, ditipu oleh ustadz-ustadznya. Udah jelas kalimatnya ahlul kalam. Ahli kalam itu qadariyah, bukan ahli filsafat. Kasihan umat ditipu. Ya, mau ditipu. Ya, makanya kursus sama Dr. Thohir bahasa Arab ya. Sama Dr. Iqbal belajar bahasa Arab. Biar enggak ditipu. Ustadz ini kan enggak punya pengawas. Enak jadi ustadz itu. Kalau DPR ada pengawasnya, KPK. Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati ada pengawasnya, DPR. Ustadz siapa yang ngawasi? Gak ada. Allah, kalau dia bertuhan kepada Allah, aku udah bertuhan ke fulus. Kalau bertuhan ke jamaah, maka apa kata jamaah itu kata dia. Inilah fenomena ustadz takut jamaah, bukan ustadz takut istri, bukan. Kalau yang takut istri samping saya, depan saya juga, kiri saya juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada imam berkalam, tidak boleh asal terjemah. Nerjemahnya ada ilmunya. Imam Syafi'i itu wafat 204. Beliau berbicara begitu waktu di Baghdad, sebelum ke Mesir, berarti sebelum tahun 200. Di saat itu di Baghdad sedang ramai akidah Qadariyah dan Mu'tazilah. Itu ramai. Imam Syafi'i waktu meninggalkan Baghdad, beliau penyesir. Dalam hatinya ada masuk ilham, ini berbahaya. Maka beliau mengatakan, tidak aku tinggalkan di Baghdad orang yang paling bertakwa melebihi Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Sampai beliau dulu belum ada kota Kairo ya, masih disebut Mesir. Sampai di Mesir, Imam Syafi'i kemudian bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Asakir, riwayatnya muttasil dan sahih. Diulang kembali oleh Imam Subki. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau tulis surat kepada Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, terimalah salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepadaku, sampaikan kepada engkau hai Ahmad, isbir ala fitnatil Quran. Hati-hatilah terhadap isu kelompok Qadariyah Mu'tazilah mengenai Al-Quran disebut makhluk, takdir ditolak, semua itu. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Surat sampai kepada Imam Ahmad tahun 218 Hijriah. Al-Ma'mun berganti akidah dari Ahlussunnah ke Syiah, lalu menjadi Qadariyah Mu'tazilah. Maka dia penjarakan Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak mau mengikuti akidah Mu'tazilah. Maka ini teguran buat doktor-doktor di kampus. Jangan sok-sokan lah. Kalau nggak mengerti Mu'tazilah, nggak pernah baca kitabnya, jangan bilang Mu'tazilah ini ahli akal. Belum tentu. Saya khatam baca kitab Syarah Ushulul Khamsah karya Mu'tazilah, dan saya ajarkan dulu di waktu S1. Di situ kita kritik, ternyata mereka bukanlah benar-benar memanfaatkan akalnya. Itu cuma penafsiran aja. Mu'tazilah baru muncul filsafat. Jadi kelompok filsafat baru muncul setelah Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam tidak boleh dipalsukan, tidak boleh diterjemahkan menjadi ahli filsafat, gitu ya. Akidah Imam Syafi'i ini dipertahankan oleh Imam Ahmad. Bedanya Imam Ahmad tidak berdebat, Imam Syafi'i pernah berdebat. Kalah Hafiz Al-Fard. Lalu Imam Ahmad punya murid dan punya kawan.
Nama kawannya Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Imam Husain Al-Karabisi ini dia mengambil sikap Imam Syafi'i berdebat. Dia dulu sering tinggal di rumah Imam Syafi'i, Imam Karabisi. Jadi Imam Karabisi ini punya murid nanti, begitu juga Imam Ahmad punya murid nanti, sama namanya Zakaria As-Saji. Dari beliaulah kemudian turun ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka akidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari bersambung kepada 3 imam sekaligus. Imam Ahmad, lalu gurunya Imam Ahmad Syafi'i, lalu gurunya Syafi'i Imam Malik. Bersambung, bahkan bersambung kepada Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, dan imam-imam yang lain yang mungkin kalau disebut namanya jenggot antum bisa rontok, ya. Jadi akidah Asy'ari itu bukan akidah buatan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari hanya meriwayatkan akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya mengajarkan akidah Imam Syafi'i. Bismillah. Gimana? Masih ragu berakidah Asy'ariyah? Di sini sudah ada pengajian sifat 20 belum, Ustaz? Pak. Sudah. Siapa? Dr. Iqbal ini sudah? Alhamdulillah. Semoga tambah rame, ya. Tugas saya kan manas-manasin pakai tabligh akbar, ya. Habis itu antum yang panasin sendiri. Ahlus Sunnah itu tauhidnya diriwayatkan oleh 2 golongan ulama. Satu ulama ahli akal, tadi Imam Asy'ari. Ada juga ulama ahli qalbu. Imam Asy'ari juga berguru ke ahli qalbu, namanya Imam Junaid, Imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain. Maka saya melihat lebih dari 80% ulama sufi di dunia itu berakidah Asy'ari. Benar nggak Ustaz? Di Al-Azhar begitu nggak? Ya? Al-Habib Omar di Yaman akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri di Mesir, akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Thariqatnya apa? Thariqatnya Syadziliyah. Syadziliyah. Mereka juga berthariqah. Syekh Ali Jum'ah juga berthariqah Qadiriyah, juga berthariqah Naqsyabandiyah. Lalu beliau membuat thariqah sendiri, thariqah Siddiqiyah Aliyah. Ya. Syekh Yusri bangun thariqah sendiri, Siddiqiyah Yusriyah. Jadi thariqah itu masih berkembang sampai sekarang. Kalau si imamnya, mursyidnya menguasai ilmu thariqah, metodologinya, dia boleh mengembangkan thariqahnya. Inilah hebatnya ulama-ulama ahli qalbu. Dan Syekh Yusri punya kitab akidah, Syarah Aqidah Al-Muhammadiyah, seingat saya, ya. Barakallahu lahum ajma'in, ya. Maka ada enggak sufi, orang tarekat, akidahnya bukan akidah Asy'ariyah? Ada enggak? Enggak ketemu saya, kecuali sebelum Asy'ari lahir. Kecuali ada satu, Sidi Ahmad Al-Ghummari. Beliau orang Tonja, tapi beliau sebenarnya akidahnya hampir sama dengan akidah Imam Asy'ari. Cuma beliau ini kan mujtahid mutlak, bisa buat mazhab sendiri. Seorang mujtahid haram ikut mujtahid yang lain. Kalau antum ini udah mujtahid belum? Apa? Ahli jahid? Mujtahid belum? Ahli jahid sudah. Cukup. Mau tanya jawab? Ya, tanya jawab ya. Tafadhal.